warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms. Apa kabar Moms? Lumayan lama kita nggak ketemu ya. Kembali lagi live Instagram Mother and Baby Indonesia. Tentunya hadir untuk Anda bersama saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sedang dialami oleh para moms yang memiliki anak-anak. Kita tahu akhir tahun, awal tahun, lumayan banyak nih ya keluarga-keluarga yang pergi berlibur. Mungkin ada yang berlibur agak jauh, ada yang berlibur gak jauh-jauh dari rumah. Tapi kita juga tahu bahwa di awal tahun ini kayaknya lagi musim hujan nih ya. Lagi sering nih udaranya tuh dingin ya kan. Lagi sering hujan turun, lalu tiba-tiba panas, hujan lagi. Nah, sepertinya banyak anak-anak yang sakit ya. Hari ini kita akan membahas nih tentang penyakit anak pasca liburan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Agni Hartati SPA MKes, dokter spesialis anak dari Omni Hospital Pekayon. Nanti kalau moms punya pertanyaan seputar aduh anak saya ini kenapa ya, apakah masih wajar setelah pulang liburan ini dia mengalami hal ini, nah langsung ditanyakan dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Agni. Saya akan langsung mengundang Dr. Agni ya. Oke, sebentar ya moms. Oke, sepertinya belum. Oke, mungkin sambil moms juga boleh mempersiapkan pertanyaannya. Saya mau nanya nih sama moms yang lagi menyaksikan live Instagram kita. Siapa yang kemarin liburan akhir tahun atau awal tahun pergi? Nah, aku pengen tahu deh. Boleh cerita di sini juga. Saya kebetulan pergi, atau mungkin ada juga yang hanya di rumah aja seperti saya juga di rumah aja moms ya. Oke, ini sudah tersambung. Oke, tadi saya sudah lihat ini dia. Baik. Ya, oke, kita nantikan. Mom siapkan juga pertanyaannya ya. Nah, Dokter Agni sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Dokter Agni. Waalaikumsalam, siang Mbak Enji. Lagi praktek ya dokter ya? Udah selesai. Oke, dokter, semoga sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya seputar penyakit anak pasca liburan. Di luar COVID-19 yang lagi tengah mewabah ini, ya kan, kita tahu banyak sekali penderitanya, bahkan kemarin sudah mencapai rekor 9.000 satu harinya ya dokter ya. Betul Mbak Enji, pecah telur lagi. Ya, betul sekali, cukup memprihatinkan ya kondisinya. Tapi mungkin sekarang kita akan berbicara tentang penyakit anak pasca liburan selain COVID. Karena kita juga yakin banyak juga dari keluarga yang pergi berlibur tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum berangkat sudah melakukan swab ya, baik itu swab PCR maupun antigen, dan juga tentunya memperhatikan protokol kesehatan selama pergi berliburan, itu kan yang tentunya yang paling utama. Tapi mungkin dokter, saat ini biasanya, ini kan kita juga tahu sekarang kita lagi musim penghujan ya dok ya, hujan tuh terus-terusan berhenti-berhenti. Penyakit yang sering muncul nih ya di saat pulang liburan atau pasca liburan tuh apa sih dok biasanya pada anak dok? Ini sih berdasarkan pengalaman nih Mbak Enji ya. Semenjak kurang lebih 1 minggu ini memang banyak sekali pasien datang dengan keluhan panas, lalu batuk pilek, sama diare. Itu yang paling sering. Oke, itu yang paling sering nih yang terjadi ya? Ya. Oke, tapi tentunya setelah dicek bukan COVID kan ya dok ya? Ada beberapa ternyata COVID. Kenapa dok? Ada beberapa ternyata COVID. Jadi memang dia keluhannya kan jadi panas badan, lalu ada diare. Nah, pasien ingin dirawat. Kalau dirawat kadang kita screening gitu ya. Nah, ketika screening ingin dirawat ternyata hampir minggu itu sekitar 70% lah ya, ternyata positif gitu. Wow, jadi itu pada anak ya dok ya? Ada anak Mbak Enji. Oke, dan di saat itu mungkin ketahuan juga nggak orang tuanya positif juga apa nggak tuh dok? Ada beberapa pasien ketika anaknya tahu itu mereka menolak rawat, sementara orang tuanya kan belum di screening seperti itu. Jadi kalau kita sih kita sarankan ya mereka nanti kalau memang misalnya di rumah ingin isolasi mandiri seperti itu ya, itu nanti di follow up sama mungkin pihak puskesmas terdekat atau sama pihak rumah sakit kita gitu Mbak Enji. Oke. Nah, tapi kalau kita berbicara di luar COVID ya, penyakit yang paling sering muncul di saat pasca liburan itu adalah panas, batuk, pilek, lalu diare. Apa sih dok yang menjadi penyebab biasanya penyakit ini terus nih yang muncul
tahun-tahun sebelumnya juga pasti gitu kan dok, di luar masa pandemi ini ya dok? Iya, betul. Jadi kalau panas badan itu sudah pasti kan penyebabnya dua ya, memang bisa virus atau memang karena bakteri. Diare pun seperti itu, bisa virus ataupun bakteri gitu. Kalau untuk batuk pilek bisa karena alergi, bisa juga memang dia karena virus atau memang karena bakteri. Nah, kalau panas badan yang memang sering itu ya biasanya tuh anak-anak ya namanya juga liburan ya Mbak Enji, jadi di jalan mungkin yang pakai darat makanannya tidak dijaga, lalu minumannya biasanya suka minum dingin gitu ya, atau makan-makan snack seperti itu. Nah, biasanya dari panas badan muncul tuh batuk, pilek seperti itu. Atau misalnya kalau pengalaman sih ada adik berenang gitu ya, di tempat berenang, habis itu dia setelah berenang anaknya jadi sakit, batuk, pilek, panas. Lalu untuk diare ini beberapa sih anak-anak yang kecil ya, ada yang di bawah setahun gitu, paling sering kemarin tuh datang dengan keluhan diare. Ya mungkin karena lagi di perjalanan, mungkin cara buat makanannya mungkin kurang bersih, bisa juga dari situ sih Mbak Enji. Ya, dan ini bisa dialami juga oleh anak-anak yang usianya mungkin masih 1 tahun atau masih balita ya dok ya? Iya, ada beberapa seperti itu. Makanya kan memang selama pandemi perjalanannya kita tetap 3M ya, jadi memang harus cuci tangan gitu ya, jadi pakai masker sama jaga jarak. Nah, cuci tangan itu kan selain tidak pandemi pun memang penting ya, apalagi kalau punya bayi di bawah 1 tahun, dalam memberikan makanan kan harus steril, seperti itu sih alat makannya, cara menyajikannya, seperti itu. Oke, itu yang terjadi ya dok ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para moms nih di saat menemukan tadi penyakit-penyakit yang paling sering muncul setelah pulang dari liburan nih dokter? Ya, kalau untuk panas badan yang pasti kan kita punya termometer ya Mbak Enji. Jadi dilihat tuh anaknya suhunya berapa gitu kan. Nah, kalau memakai ketiak itu biasanya memang dia lebih rendah dibandingkan dengan pemeriksaan di rektal. Biasanya kalau di ketiak dia berdasarkan WHO ya atau CDC dia biasanya di atas 37,2 atau 37,5 derajat Celcius itu sudah dikatakan tuh febris ya atau hangat. Jadi anak boleh diberikan obat panas. Jadi setelah dia punya termometer harus sedia obat panas. Lalu untuk panas itu bisa direkam kalau virus biasa nih misalnya paling sering rhinovirus ya itu virus biasa. Itu virus biasa ya paling asupan makannya aja selain obat minumnya cukup, makanannya yang bergizi, buah-buahan itu dicukupi. Kemungkinan kalau 3 hari panasnya turun berarti ya dia sudah sembuh, mungkin hanya kayak kampak saja. Tetapi kalau 3 hari tetap masih tinggi panasnya, nah itu lebih baik dibawa ke dokter untuk diperiksakan panasnya dari mana, gitu ya, DBD kah atau tifus kah atau yang lain ya. Lalu kalau untuk diare, selama anaknya masih makan gitu ya, makannya bagus, minumnya bagus, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, boleh dirawat di rumah seperti itu. Gitu sih Mbak Indi. Nah, tips-tips nih dok untuk melakukan perawatan sendiri di rumah, karena kan kita tahu bahwa salah satunya adalah kalau diare itu kita tidak boleh sampai dehidrasi, maksudnya dalam arti tidak boleh kekurangan cairan. Yang terjadi kan saat lagi diare kan anak buang-buang air besar dan buang-buang air kecil balik ke belakang ya dok ya, dan itu biasanya suka menyebabkan jadinya dehidrasi. Sambil saya juga informasikan juga kepada para moms kalau mau bertanya boleh banget, tadi ada yang nanya, boleh nanya nggak? Boleh, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komen ya moms ya. Oke, nah gimana nih dok untuk perawatan di rumah? Ya, jadi kalau untuk diare yang paling penting seperti orang tua kita bilang dulu ya, jadi Oralit itu harus tersedia. Jadi sekarang itu kan ragu lah zaman dulu. Jadi Oralit atau pengganti cairan itu sekarang kan sudah bentuknya kan sudah ada yang di botol ya Mbak Enji, berbagai merek ya gitu. Jadi bisa diberikan tuh kalau misalnya anaknya tiap mencret dikasihkan cairan itu. Biasanya dosisnya 10 cc per kilogram berat badan. Misalnya beratnya 10 kilo, ya berarti 100 cc tiap dia mencret, seperti itu. Lalu anaknya dilihat tanda dehidrasi. Nah, dehidrasi yang paling gampang dilihat oleh orang tua adalah anaknya masih kencing tidak, kencingnya masih banyak tidak. Jika buang air kecilnya sudah berkurang, nah itu kemungkinannya dia dehidrasi. Atau anaknya rewel. Kalau di bawah 1 tahun bisa dilihat tuh ubun-ubun besarnya di kepala. Kalau bentuknya cekung, ya, atau kayak jalan bolong gitu ya. Jadi, nah itu berarti dia sudah masuk dehidrasi seperti itu harus dibawa. Oh gitu dok? Iya,
itu harus dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai anaknya lemes banget gitu ya, dehidrasi berat itu kan karena kalau dehidrasi berat kemungkinannya harus di ruang intensif. Jadi sampai jatuh dehidrasi berat. Tapi selama anaknya setiap diare dia masih mau makan, anaknya masih ceria, kan anak-anak tuh kalau sakit pasti akan terjadi perubahan ya, jadi rewel, itu berarti sesuatu. Tapi kalau dia masih fine aja, baik-baik saja, ya sudah kasih asupan aja yang bagus, cairannya dicukupi, boleh oralit, boleh minum air putih, boleh. Lalu makanannya juga makanan biasanya dia kasih aja, sama biasanya cuma pisang tambahannya Mbak Enji. Pisang itu kadang lebih cepat memampatkan pup seperti itu. Oke. Ini kalau untuk batuk pilek sendiri dok, ini kan juga satu yang sering muncul nih ya di saat pulang liburan gitu kan ya dok ya. Apakah bisa juga ditangani sendiri di rumah dan apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua saat kita tahu bahwa si kecil nih pulang liburan jadi batuk pilek nih dan juga mungkin disertai angat. Kita berbicara di luar COVID tapi ya dok ya. Nah, kalau batuk pilek memang kan dia sebagian besar bisa karena alergi ya. Jadi saya bilang, kalau misalnya alergi itu harus dihindari pencetusnya. Misalnya nih batuk pileknya paling sering malam hari seperti itu, atau misalnya ada benda-benda berbulu nih dia jadi sering batuk makin sering. Nah, itu mesti dihindari pencetusnya. Lalu kalau misalnya batuknya nih cuma sesekali aja gitu ya, karena batuk kan bukan setiap batuk suatu penyakit, kadang dia proses pertahanan tubuh gitu. Kalau ada alergen yang masuk dan dia batuk, itu kan bagus seperti itu. Jadi dilihat buat bunda-bunda di rumah, kalau batuknya sering mengganggu tidurnya seperti itu, nah itu harus dibawa ke rumah sakit. Atau misalnya dia sesek nih gitu ya, iya. Sampai napasnya tuh agak cepat seperti itu, nah itu harus dibawa ke rumah sakit karena membutuhkan obat yang memang harus sesuai rekomendasi dokter. Nah, pilek juga seperti itu. Jika misalnya pileknya mengganggu nih, melet terus ya, anaknya rewel, nah itu kan membutuhkan obat. Tetapi kalau misalnya anaknya masih baik-baik saja, tidurnya tidak terganggu, minum mau, kita beri asupan yang bagus gitu ya. Kayak ya tadi seperti saya bilang, vitamin C, dari vitamin C tuh boleh dari suplemen, boleh dari makanan, seperti itu. Boleh dibuat jus kalau dia anak di atas 1 tahun, seperti itu. Lalu sama dicukupi cairannya, jadi yang hangat-hangat seperti itu Mbak Enji. Sup gitu kalau untuk makanan. Ya benar. Berikutnya saya mau bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari para moms. Sambil moms yang lainnya juga kalau mau bertanya boleh langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komen. Bahasan kita hari ini adalah penyakit pasca liburan yang sering terjadi pada si kecil ya. Ini ada pertanyaan dari Dian_Debbie_Pertiwi. Dok mau nanya, kalau untuk baby di bawah 6 bulan boleh diberikan oralit nggak dok? Boleh. Oke. Dan sesuai dengan berat badan seperti itu. Oke. Tapi jadi penasaran nih dok, apa yang menyebabkan bayi di bawah 6 bulan yang masih menyusui ya dok ya, masih diberikan ASI eksklusif, kok bisa diare ya dok? Nah itu makanya biasanya sih memang paling sering berarti ini Mbak Enji dari kebersihan kemungkinannya. Mungkin baik. Karena dia memakai DOT misalnya ya, nah mungkin cara mencucinya tidak benar, atau mungkin airnya, mungkin dia misalnya berpergian, pastikan dia bawa airnya kan di dalam termos ya, mungkin airnya sudah tidak panas seperti itu. Jadi kalau di nanti memang paling sering kebersihan dari yang mengasuhnya, atau anaknya sering masukin tangan ke mulut karena kan dia sudah mulai oral sudah mulai fase oral ya. Betul. Itu. Oke, berikutnya dok saya akan baca pertanyaan dari KVN Rusli. Dok bertanya, yang pertama, pada berapa derajat Celcius sudah harus cepat-cepat anak dibawa ke dokter kalau panas? Yang berikutnya, apakah yang harus kita siapkan untuk menjaga anak supaya jangan sampai demam bahkan sampai kejang? Nah ini mungkin pasca liburan kan kadang anak jadi sering anget ya dok ya? Atau mungkin juga walaupun liburan di rumah aja karena kita tahu cuaca juga lagi tidak bersahabat, akhirnya juga jadi ya penyakit-penyakit tersebut juga muncul dan timbul ya dok ya. Iya, jadi kalau memang pengertian panas badan itu berbeda ya tiap literatur seperti itu. Kalau dokter anak Ida itu dia punya rekomendasi dibilang panas badan ketika suhu di atas 38 derajat Celcius, itu kita bisa bilang panas badan. Tetapi itu biasanya pemeriksaannya melalui rektal kalau dalam rekomendasi. Nah,
biasanya kalau memakai arm atau aksila atau di ketiak itu biasanya kita pakai 37,5 lah biar aman gitu ya. Nah itu bisa dikatakan sudah mulai agak panas. Nah apa yang harus dilakukan? Ya memang kita harus sedia obat panas. Apalagi kalau misalnya anak tersebut memiliki riwayat kejang demam atau step ya kalau orang bilangnya. Jadi kalau anak sudah mulai anget, jangan sampai suhunya tinggi sekali gitu ya. Jangan jadinya kejang. Jadi mendingan kita preventif dengan memberikan obat panas. Nah dosisnya disesuaikan. Jika anak tersebut misalnya nih berobat ke dokter 1 minggu yang lalu gitu ya atau 1 bulan, obatnya dosisnya harus sesuai. Karena jangan sesuai kadang kalau di brosur itu dosisnya agak terlalu sedikit. Karena kan berdasarkan berat badannya seperti itu. Dan kalau punya riwayat kejang, biasanya dokternya tersebut pun akan memberikan preventif obat anti kejang untuk di rumah. Oke, Dok, berikutnya ada pertanyaan dari Lia_Rosiliana. Anak saya usia 2 tahun, belum pernah vaksin rotavirus. Apakah perlu untuk vaksin rotavirus di usia sekarang? Kalau perlu, apakah nanti vaksinnya perlu diulang? Dan apakah memang ini perlu dilakukan nih, Dok ya? Apakah ini juga termasuk penyakit yang lumayan sering muncul di pasca liburan ini, Dok? 2 tahun tadi ya usianya Mbak Enji, maaf. Iya. Kalau vaksin rotavirus itu dia ada 2 macamnya ya. Tetapi di atas 2 tahun sudah tidak bisa diberikan vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus itu diberikan paling telat usia 8 bulan. Nah, tapi 8 bulan itu terakhir Mbak Enji. Jadi kalau bisa diberikan paling telat tuh ya usia 5 bulan karena kan diberikannya setiap 1 bulan. Dan rotavirus itu vaksinnya itu dengan cara ditetes, jadi bukan disuntik. Seperti itu. Nah, lalu untuk vaksin itu bukan tidak akan mencegah anak menjadi sakit, ya. Betul. Kalau misalnya anak tersebut sakit, tetapi kita dapat mencegah, tidak akan sampai berat atau bahkan tidak akan sampai dirawat, seperti itu sih Mbak Enji. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Tiffany. Dok, kalau mau bawa bayi mudik naik pesawat nih, Dok, gimana caranya supaya kupingnya nggak sakit? Oh, itu sering terjadi nih. Disusuin Bun, mother gitu ya Bunda. Betul. Seperti itu. Jadi sebelum dan mau take off dan mau landing itu jika bayinya bangun itu lebih baik disusuin. Seperti itu. Oke. Nah, ini balik lagi nih, kan mungkin kita juga tahu karena mungkin anak juga habis pergi liburan, mungkin habis liburan ke pantai atau naik pesawat, kadang-kadang jadi sering sakit kuping. Ini ada pertanyaan dari Wenti 0308. Dok, anakku 2 bulan, ini sering keluar cairan dari telinga kirinya dan berbau. Kenapa ya, Dok? Bagaimana cara penyembuhannya? Nah, usia 2 bulan itu harus dilihat. Kadang misalnya ASI terlalu deras, dia habis minum ASI, dia suka tersedak. Nah, saluran kan satu saluran ya Mbak Enji. Kadang memang jadi masuk ke telinga. Saran saya dikonsulkan ke dokter THT. Apakah memang diperiksa tuh di telinganya banyak tidak cairan yang masuk? Lalu jenisnya apa? Apakah perlu antibiotik atau tidak? Seperti itu. Iya. Oke. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, Dok ya. Berikutnya pertanyaan dari Dian. Dian bilang gini, Dok mau nanya apakah diare pada anak bisa diberikan probiotik? Lalu apa perbedaannya probiotik dan prebiotik dalam pemberiannya nih, Dok? Oke. Jadi pada anak memang beberapa literatur bilang memberikan probiotik akan mempercepat penyembuhan diare. Ya, probiotik itu adalah si bakteri baik. Ya, probiotik kan kalau antibiotik itu dia buat mencegah simbiotiknya ya. Nah, kalau probiotik itu adalah bakteri baik. Biasanya ada Bifidobacterium, jenisnya ada Lactobacillus. Nah, kalau prebiotik itu adalah makanan si probiotiknya. Nah, ini akan lebih baik diberikan probiotik dan ada prebiotiknya, itu sudah ada. Yang mengandung 2 macam itu. Jika ada 2 pilihan, nah mendingan ibu memilih yang probiotik dan ada prebiotik. Oke. Jadi akan lebih bagus ya, karena dia sudah ada bakteri bagusnya dan ada si sumber makanan untuk bakteri bagusnya, seperti itu. Oke, baik. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Lutfiar Lufia.
Dok, izin tanya, obat-obat apa saja yang bisa dibawa untuk penanganan awal saat lagi liburan, khususnya untuk bayi di bawah 6 bulan? Bayi di bawah 6 bulan, gini, kalau untuk kejang demam itu jarang terjadi di bawah 6 bulan ya. Jadi kejang demam itu biasanya di atas 6 bulan sampai di bawah 6 tahun. Nah, untuk obat-obatan yang biasanya dibawa untuk bayi 6 bulan, memang yang paling penting adalah paracetamol ya, atau obat panas. Takutnya di jalan dia panas. Ya. Nah, dosisnya ibu boleh mengkonsultasikan pada DSA-nya, seperti itu berapa dosisnya. Lalu yang kedua, kalau diare jarang ya sebenarnya kalau misalnya kitanya bersih ya atau resik seperti itu, karena di bawah 6 bulan anak belum bisa main, walaupun belum bisa jajan gitu ya. Lalu paling sih paracetamol aja sih Mbak Enji, seperti itu aja sih yang harus dibawa kalau misalnya di bawah 6 bulan. Oke, baik. Dok, ini lumayan banyak pertanyaan seputar vaksin, apalagi vaksin influenza. Ini kayaknya ya masih berkaitan juga setelah mungkin musim liburan dan juga tentunya kita tahu ini saat kan yang adalah masa-masa di mana kita tuh lagi musim hujan, sering sakit. Perlukah si kecil ini diberikan vaksin influenza? Ini ada yang bertanya dari Yuli Cornelius, anak saya usianya 6 bulan, dan juga dari Febrianti yang juga bertanya soal vaksin itu ada dampaknya nggak? Berdampak nggak, Dok? Iya, oke. Vaksin influenza bisa diberikan pada anak di atas 6 bulan ya, seperti itu. Jadi kalau di bawah 6 bulan tidak bisa diberikan, paling cepat di atas 6 bulan. Kalau saran saya boleh diberikan kalau memang dia mampu secara finansial ya. Lalu vaksin influenza tadi kan pertanyaannya apa vaksin itu efek sampingnya gitu kali ya maksudnya ya Mbak Anji? Iya, efek sampingnya. Nah, semua vaksin itu memang ada beberapa, hampir semuanya dia memiliki efek samping, tetapi efek sampingnya itu lebih lebih minim dibandingkan dengan keuntungannya. Nah, kalau saran saya sih kita harus memang wajib untuk vaksinasi. Lalu biasanya paling sering untuk influenza dia tidak panas badan karena dia bukan vaksin hidup. Nah, biasanya tuh dia pegel aja sih biasanya, mungkin anaknya jadi agak pegel-pegel saja seperti itu. Kalau untuk yang lain sih sampai saat ini sih saya belum pernah menemukan efek samping yang berat seperti itu. Kalau untuk influenza ya seperti itu. Oke, baik, itu harus diperhatikan ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Sulu Francisca. Dok, apakah ada obat untuk penggunaan popok sekali pakai itu di saat lagi perjalanan panjang itu boleh-boleh aja, Dok? Boleh-boleh ada aja, obatnya nggak? Ada obatnya nggak? Mungkin kali untuk ruam popok kali ya, Dok ya? Karena kan pemakaiannya terlalu lama biasanya kan ya, Dok ya, dalam perjalanan panjang, apalagi sekarang kan banyak yang memilih untuk menggunakan jalan darat ya, Dok. Betul. Kalau saya bilang sih boleh-boleh saja karena kan memang kan dalam perjalanan ya, jadi bunda kan yang tidak merepotkan seperti itu, tetapi memang harus diganti tiap 4 jam sekali. Misalnya dia belum penuh pun gitu ya, jadi untuk menjaga kelembapan dari si bayi itu bokongnya. Nah, lalu kalau misalnya ada ruang popok itu boleh diberikan obat, ada kok memang banyak ya gitu ya merek-mereknya seperti itu. Jadi untuk dibawa tidak masalah karena kadang-kadang kalau agak lembab itu juga agak memerah seperti itu Mbak Enji. Oke, pertanyaan berikutnya dari Purnami Rahayu, Dok, apakah ada obat untuk mengecilkan amandel untuk anak umur 6 tahun? Biasanya memang masa-masa setelah pulang liburan, lalu masa-masa pas lagi musim hujan, amandel jadi sering bengkak ya, Dok ya? Iya, jadi amandel itu kalau mengecilkan sih tidak ada obatnya ya Bunda. Jadi palingan ya untuk mencegahnya yaitu hindari makanan ber-MSG, minum dingin, ya atau yang mengandung pengawet seperti itu. Karena amandel kan juga memiliki fungsi ya sebagai proses pertahanan tubuh kita juga. Jika dia tidak mengganggu gitu ya, nah itu tidak apa-apa dipertahankan. Lalu paling hanya untuk mencegah bagaimana amandelnya besar. Kalau untuk mengobati sih tidak ada, hanya dilihat amandelnya infeksinya kenapa nih, jenisnya virus atau bakteri. Biasanya kalau bakteri untuk mengecilkannya ketika infeksi itu membutuhkan antibiotik. Kalau virus, ya itu palingan asupan kita diperbaiki dan makan makanan yang mencegah membesarnya amandel itu dihindarkan. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan dari
Chelsea Luga, menurut dokter bagaimana caranya ibu bisa tetap waspada agar anak terhindar dari penyakit pasca liburan, saat liburan dan juga sesudah liburan? Ya tadi untuk moms di rumah kalau misalnya mau liburan, yaitu kita pastikan anaknya ketika perjalanan ataupun di tempat liburan dijaga, mulai dari asupannya, mulai dari bermainnya, seperti itu sambil dilihat begitu ya, apakah di keramaian atau tidak, atau ada lagi batuk pilek tidak, jauhkan dari orang-orang yang batuk pilek. Lalu itu tadi asupannya sih yang paling penting, karena biasanya anak-anak itu ketika liburan tuh istilahnya dijor-jorin ya, maksudnya es krim boleh, coklat boleh gitu kan. Nah itu sebaiknya kalau anaknya sudah agak besar boleh diberikan pengertian seperti itu. Jadi memang kan kadang-kadang tuh penyakit yang muncul dari asupan bisa, selain dari virus seperti itu Mbak Eci. Jadi Oke, baik. Ya, Dok, pertanyaan yang berikutnya dari Muifa. Umumnya memang yang paling sering terjadi kan pada anak kalau pulang liburan tuh batuk pilek. Tapi dengan datangnya pandemi nih, gimana caranya kita bedain sama COVID? Apakah memang harus langsung swab? Nah ini pertanyaan menarik nih dok. Apakah memang si kecil juga saat pulang liburan dan juga berangkat liburan tuh harus di swab? Kalaupun iya, biasanya usia berapa nih dok? Kalau untuk swab itu tidak ada usia Mbak Enji. Kadang bayi baru lahir saja, kalau misalnya lahir dari ibu yang memang itu boleh di swab seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya kalau memang merasa dia gini, kalau orang ingin berpergian atau ingin liburan di masa pandemi ini, dia harus siap untuk melakukan screening post dan pre sebelum liburan. Jadi mereka untuk pergi liburannya aman dan mencegah kayak orang-orang sekitar kita juga aman bersama mereka, karena ketika pulang kan kita nggak tahu nih kalau nggak diperiksa seperti itu. Jangan menunggu ada gejala dulu seperti itu, karena takutnya nanti di rumahnya ada neneknya, kakeknya seperti itu kan yang rentan. Jadi sebaiknya itu diperiksakan gitu ya, maksudnya screening ke arah COVID. Lalu untuk batuk pilek jenis COVID yang mana, yang tidak yang mana, nah itu COVID itu memiliki banyak wajah ya, istilahnya kita tidak bisa membedakan. Tapi kita tidak akan menganggap kalau batuk pilek biasa kan kita anamnesis, kita cari nih batuk pileknya seperti apa. Biasanya kalau COVID itu memang ada peradangan paru atau pneumonia seperti itu. Biasanya batuknya disertai dengan panas badan. Paling sering seperti itu. Walaupun tidak jarang, kadang batuk pilek biasa aja ketika diperiksa bisa saja menjadi COVID seperti itu. Jadi sebenarnya kita biasanya kasih obat-obatan biasa dulu saja, tapi 3-4 hari tidak ada perbaikan, nah itu kontrol, baru kita mungkin akan screening mungkin ke arah sana atau ke arah penyakit yang lain seperti itu Mbak Indi. Oke, saya akan tutup obrolan kita hari ini dengan pertanyaan yang menarik ini. Ini sebenarnya 2 pertanyaan yang bernada, ini senada sebenarnya ya. Ini pertanyaan adalah gini, yang pertama adalah kan kapan anak boleh dibawa untuk liburan perjalanan jauh menggunakan kendaraan bermotor. Kalau usia 2 bulan boleh apa enggak? Lalu ada juga pertanyaan dari Utsman, dok minimal umur berapa bayi naik pesawat? Nah ini jadi menarik nih, jadi pengen tahu. Sebenarnya untuk pergi berlibur itu, apalagi sekarang kan kebanyakan menggunakan jalan darat dok, sebaiknya tuh bayi tuh minimal usianya berapa sih untuk liburan ya dok ya? Yang paling kan jadi kita tahu di saat dibawa, ini kita akan bawa ke daerah ya ini satu tempat yang tidak biasa dengan dia, environmentnya atau suasananya juga berbeda. Nah itu gimana tuh dok? Usia berapa pasnya? Kalau saya sih sarannya kalau bayi ya, apalagi di bawah 1 tahun lebih baik jangan dibawa buat pergian dulu, karena kan karena vaksinasinya pun kan belum lengkap ya Mbak Enji seperti itu. Jadi kayak buat pertahanan tubuhnya dia kan istilahnya belum lengkap. Mungkin dia hanya baru vaksin misalnya usia 2 bulan kan mungkin baru BCG dan DPT saja. Dan itu baru DPT 1 gitu ya. Jadi bayi itu termasuk yang rentan terkena ya seperti sekarang ini kan terkena COVID ataupun batuk pilek gitu seperti itu. Nah, sebaiknya sih kalau saya sih tidak menyarankan, tetapi kalau memang orang tua ingin membawa pergi ya mereka tadi saya bilang sudah mengambil resiko ya, take a risk gitu ya. Jadi memang harus siap-siap jika misalnya nanti anaknya pulang sakit atau apa seperti itu. Lalu untuk kapan sih bawa penerbangan gitu ya? Idealnya sih memang di atas 1 bulan atau 2 bulan, tetapi tidak ada sih untuk berapa waktu yang pasnya gitu ya.
Yang pasti ya anak tersebut ya tadi kita berikan ketika mungkin mau terbang itu disusuin biar anak itu tidak rewel. Lalu kalau saran saya sih ya minimal dia sudah vaksinasi sih gitu ya, misalnya udah vaksinasi seperti BCG lah. Kalau 2 minggu ya jangan dulu seperti itu. Oke. Dok, ini maaf masih banyak sekali pertanyaan. Satu pertanyaan lagi boleh ya dok? Ini kayaknya kan tadi dokter juga bilang paling sering bayi atau anak tuh pulang liburan tuh batuk. Nah kan jadinya suka ada slam tuh. Ini pertanyaan dari HN Jaya. Kalau slam itu tidak bisa keluar gimana penanganannya ya dok? Nah mungkin slam itu tuh dahak ya mungkin ya maksudnya. Nah dahak itu memang dapat diproduksi istilahnya banyak atau berlebih pada pasien-pasien biasanya dengan alergi seperti itu. Nah untuk mengeluarkannya bagaimana? Nah memang paling gampang tuh dijemur ya pada anak bayi atau anak sehingga dia akan lebih istilahnya hangat ya, jadi akan lebih lembab, jadi akan lebih enak seperti itu. Nah bisa ditepuk-tepuk misalnya belakangnya seperti itu. Tetapi memang untuk awal mungkin ya harus diajari oleh orang fisioterapi. Tetapi yang paling untuk orang awam paling hanya dijemur saja sama menghindari makanan-makanan dingin, minuman dingin ya. Jadi kalau untuk hangat kan dia akan lebih melegakan, dan makan makanan seperti sop yang tadi, sup seperti itu. Jadi itu akan membuat saluran nafasnya pun akan lebih hangat dan enakan gitulah orang Sunda. Oke. Nah ini kalau pertanyaan dari Pak Cikong, dok sebenarnya kalau untuk anak di bawah 1 tahun tuh swabnya tuh apa ya? Antibody, antigen, apa antigen? Semuanya boleh, cuman yang paling bagus memang PCR seperti itu. PCR, yes, betul sekali. Seperti itu sih. Jadi anak usia berapapun itu sama aja, boleh kalau pemeriksaan sih boleh 3-3-nya. Tapi memang gold standar kita adalah swab PCR. Cuma kekurangannya swab PCR agak lama ya hasilnya. Jadi boleh juga sih rapid antigen bisa. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir dok, ini dari Cori_Paulina. Anak saya usia 1,5 bulan, sepulang liburan di rumah nangis terus. Apakah Wonder Week atau kecapean abis liburan ya? Nangis 1 hari dan kencang sekali. Iya sih, mungkin 1 bulan memang dia paling sering ya karena mungkin badannya tidak enak ya, apalagi di bawah perjalanan darat seperti itu kan, mungkin dia berubah-ubah posisi, menyusunya juga biasanya kan kalau di rumah tuh enak, bisa di kasur dan dia nyaman, seperti itu sih. Iya. Ibu Mam Kori harus dicek sih, kalau memang itu bolehlah dibawa ke DSA buat memastikan kalau memang berlangsungnya lama ya. Kenapa dia menangis terlalu sering, takutnya kan bisa juga ada masalah pencernaan gitu ya kan, juga tuh anak nyeri seperti itu. Biasanya kalau bayi 1 bulan belum bisa ngomong kan, pasti dia hanya rewel dan menangis. Oke. Aduh banyak sekali nih informasi yang kita dapatkan dari Dokter Agni. Ini sungguh luar biasa nih ngobrol-ngobrol sama Dokter Agni. Semoga apa yang disampaikan sama dokter sudah cukup bisa diterima sama moms. Moms juga jadi dapat informasi yang banyak sekali. Karena tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan apalagi berkaitan dengan penyakit pasca liburan ya kan. Terima kasih banyak Dokter Agni atas waktunya. Selamat praktek ya, senang sekali Dokter Agni Hartati SPA MKes, dokter spesialis anak dari Omni Hospital Pekayon bisa menemani kita dan memberikan banyak sekali informasi. Sekali lagi jaga kesehatan, selamat praktek ya dok. Iya Mbak Enji, makasih. Bye. Bye. Dan tentunya juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan live Instagram kita. Minggu depan kita akan kembali lagi. Mother and Baby tentunya akan selalu memberikan live Instagram dengan banyak sekali informasi yang tentunya bermanfaat bagi moms semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.